Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lusmirin. Hari ini kita bakal bahas tentang manajemen kinerja. Jadi apa sih manajemen kinerja itu? Manajemen kinerja merupakan sebuah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan potensi seorang individu maupun tim, serta menyelaraskannya dengan tujuan organisasi yang sedang dijalankan. Secara sederhananya, dalam manajemen perusahaan sendiri, pastinya ketika masa-masa sulit maupun kondisi-kondisi sulit seperti pandemi yang sudah terjadi beberapa tahun lalu, kebanyakan perusahaan akan menurunkan targetnya dalam penjualan produk. Kenapa? Karena perusahaan juga melihat dari tingkat konsumsi masyarakat di masa itu pasti juga akan menurun, sehingga target yang ditentukan atau yang dijadikan patokan untuk para pekerjanya harus diturunkan juga. Sedangkan ketika masa-masa tren, mungkin setelah ekonomi sudah stabil seperti sekarang, tren sudah mulai bermunculan, maka target yang ditentukan kepada para pegawai atau para karyawannya itu masih pantas untuk ditingkatkan. Semua itu tergantung pada kondisi, karena untuk tingkat konsumsi masyarakat sendiri juga memang tergantung pada lingkungannya. Selain itu, manajemen kinerja juga sangat penting bagi setiap perusahaan dalam menjalankan tujuan bisnisnya. Kenapa bisa dibilang penting? Karena manajemen kinerja sendiri itu bisa dijadikan sebagai media administratif atau sebagai inspirasi untuk kinerja selanjutnya. Ketika kita punya manajemen kinerja yang baik, otomatis kita akan memiliki bahan atau memiliki data kinerja di tahun-tahun sebelumnya, sehingga di tahun kedepannya kita juga bisa melakukan pengembangan. Jadi manajemen kinerja sini juga dapat dijadikan sebagai media pengembangan, di mana nantinya hasil kinerja di tahun ini dapat dievaluasi lalu dikembangkan untuk tahun selanjutnya. Selain itu, untuk manajemen kinerja sendiri juga dapat dijadikan sebagai media dokumentasi. Bukan dokumentasi yang dimaksud itu foto ya. Jadi media dokumentasi di sini itu menjadi gambaran, menjadi rekap jejak, menjadi seperti kita mengingat di tahun lalu kinerja seperti ini, jadi di tahun ini kinerja tersebut harus ditingkatkan. Selain itu, dalam tujuan manajemen kinerja sendiri itu terdapat peran sebagai media informasi. Jadi ketika misal sebuah perusahaan itu punya manajemen kinerja yang baik, otomatis dari segi manapun sebuah perusahaan itu akan melakukan pendataan maupun pembukuan, sehingga ketika suatu saat ada pengungkitan sebuah masalah atau mungkin ada ingin mencari tahu tentang sesuatu di kinerja sebelumnya, perusahaan ini sudah siap dengan semua hal yang dibutuhkan karena sudah melakukan administrasi yang bagus. Jadi dia bisa berperan sebagai media informatif. Selanjutnya, manajemen kinerja sendiri itu pastinya kalau dilakukan dengan baik akan menghasilkan hal baik pula, tapi kalau dilakukannya juga kurang tepat pasti akan menghasilkan hal buruk. Contohnya, manajemen kinerja itu jika dilakukan dengan baik, dia pasti bisa meningkatkan motivasi masing-masing kerja atau pegawainya. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Karena motivasi pegawai itu bisa datang dari cara sebuah perusahaan memanage atau mengkoordinir tentang cara kerja setiap karyawan. Ketika setiap karyawan merasakan kinerjanya ini bagus, kinerjanya ini sesuai dengan kemampuan dan kinerjanya ini terarah, maka motivasi dan semangat dia untuk menghasilkan kinerja yang baik juga akan semakin tinggi. Yang kedua juga bisa meminimalisir tindakan buruk
setiap karyawan atau seluruh karyawan. Kenapa? Karena perusahaan sudah memberikan efek positif, perusahaan sudah transparansi, perusahaan sudah menegakkan keadilan dalam tugas, perusahaan sudah pandai dalam menilai kinerja karyawan, maka karyawan pun akan dapat diminimalisir sifat-sifat buruknya. Dan ketika perusahaan itu memiliki manajemen yang bagus, contoh dalam segi penilaian manajemen kinerja, suatu perusahaan itu mengutamakan kedisiplinan, maka untuk karyawan-karyawan yang memiliki tingkat meremehkan kedisiplinannya itu tinggi, otomatis ketika masuk ke perusahaan itu pasti dia akan mencoba untuk disiplin karena dia ingin bertahan dalam perusahaan itu. Selain itu, karyawan juga akan lebih kompetitif karena manajemen kinerja yang dilakukan dalam perusahaan itu cukup baik, sehingga motivasi juga terdorong dan kompetitif juga akan menunjang perkembangan karyawan dalam perusahaan tersebut. Namun, manajemen kinerja juga bisa dilakukan dengan tidak baik, yang kemudian nantinya akan itu menghasilkan hubungan yang tidak baik antar karyawan. Kenapa? Karena ketika dari perusahaan itu manajemen kinerja contohnya dalam pembagian tugas itu tidak adil, otomatis hubungan antar karyawan A dengan karyawan B pasti akan timbul keirian. Nah, hubungan seperti itu yang sangat tidak baik ya dalam perusahaan. Lalu bisa juga dalam sebuah perusahaan yang memiliki kinerja kurang baik itu nantinya akan menyebabkan sistem penilaiannya itu nggak jelas. Kenapa sistem penilaian ini di sini dipengaruhi oleh manajemen kinerja juga? Karena sebuah perusahaan ketika dia memiliki manajemen kinerja, maka dia seharusnya sudah menentukan standarisasi kinerja. Dan ketika standarisasi kinerja itu sudah ditentukan, otomatis dalam cara menilai karyawan juga harus sudah ditentukan, sehingga masing-masing karyawan itu mengetahui apa saja poin penting dalam pekerjaan mereka dan bagaimana cara mereka harus bertahan dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada siklus manajemen kinerja. Yang pertama itu adalah mengetahui peran. Kejelasan peran juga sangat penting bagi setiap karyawan. Tidak mungkin jika karyawan masuk ke sebuah perusahaan tapi dia tidak tahu tugasnya. Terus yang kedua itu adalah kesesuaian dengan tujuan, di mana setiap karyawan ataupun setiap perusahaan harus mengidentifikasi apakah peran yang harusnya dilakukan karyawan tersebut memang selaras dengan tujuan perusahaan atau bisnis kita ataupun tidak. Yang ketiga itu adalah pemantauan secara berkelanjutan. Jadi setelah tadi tahu untuk perannya apa, tugasnya apa, lalu selaras atau tidak dengan tujuan organisasi, selanjutnya adalah pengawasan. Jadi perusahaan perlu melakukan pengawasan apakah benar cara dia melakukan kinerjanya atau apakah baik kinerja karyawan di dalam perusahaan itu. Selanjutnya adalah pemberian timbal balik. Timbal balik itu tidak selalu dalam bentuk material, tidak selalu dalam bentuk uang maupun lainnya. Timbal balik itu bisa dilakukan dengan adanya pelatihan maupun pengembangan secara berkelanjutan. Jadi dengan kinerja karyawan, dengan semangat karyawan yang ada, dengan kerjaan karyawan yang bagus, perusahaan itu bisa memberikan timbal balik kepada karyawan tersebut dengan mengadakan adanya pelatihan maupun pengembangan kompetensi untuk karyawan tersebut. Bagaimana nantinya hal tersebut itu dapat mempengaruhi juga di penilaian kinerja. Dari penilaian kerja yang didapatkan, kita juga dapat melihat karyawan mana yang memang pantas untuk mendapatkan penghargaan dan karyawan mana yang belum cukup pantas untuk mendapatkan penghargaan. Karyawan mana yang pantas untuk mendapatkan kompensasi lebih dan karyawan mana yang masih belum cukup untuk mendapatkan bonus-bonus dalam perusahaan. Mungkin seperti itu untuk materi manajemen kinerja sebagai pembuka kita di semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.